Tema 5, Pahlawanku. Subtema 2, Pahlawanku Kebanggaanku. Kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Islam berkembang di Jazirah Arab sejak abad ke-17. Agama Islam masuk ke Nusantara melalui pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Islam kemudian berkembang pesat ke berbagai wilayah dunia hingga Nusantara. Dalam waktu singkat, agama Islam tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam mulai bermunculan saat kekuatan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sudah mulai lemah. Kerajaan-kerajaan di bawah kekuasaannya mulai melepaskan diri dan raja-rajanya mulai memeluk agama Islam. Oleh sebab itu, kerajaan Islam di Indonesia mulai bermunculan. Antara lain, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, Kerajaan Ternate dan Tidore, dan Kerajaan Gua-Talo. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tokoh-tokoh kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Siapakah dia? Beliau adalah seorang pahlawan dari kerajaan Islam Gua-Talo yang berjuang mempertahankan kedaulatan negeri dari penjajah Belanda. Tahun 1653, beliau diangkat menjadi raja pada saat usianya 22 tahun, menggantikan ayahnya. Beliau adalah Sultan Hasanuddin yang mendapatkan julukan ayam jantan dari timur oleh Belanda. Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan Goa ketika Belanda sedang berusaha memonopoli hasil perdagangan wilayah timur Indonesia. Kerajaan Goa menentang dengan keras hak monopoli yang hendak dijalankan VOC. Dalam perjalanannya, terjadilah pertempuran yang berlangsung di medan perang Sulawesi Selatan. Perlawanan Sultan Hasanuddin akhirnya berhasil dipadamkan oleh VOC akibat pengkhianatan Arupalaka dari Bone. Sultan Hasanuddin terpaksa harus menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667 di desa Bongaya. Perjanjian Bongaya itu sangat merugikan bagi rakyat dan kerajaan Goa. Akhirnya pada tanggal 12 April 1668 perang kembali pecah. Sultan Hasanuddin memberikan perlawanan sengit. Bantuan tentara dari luar menambah kekuatan pasukan Belanda hingga akhirnya berakhir menerobos benteng kekuatan kerajaan Goa, yaitu Benteng Sambaupu pada tanggal 24 Juni 1669. Sultan Hasanuddin bersumpah tidak akan sudi bekerja sama dengan penjajah Belanda. Pada tanggal 29 Juni 1669, Sultan Hasanuddin meletakkan jabatan sebagai Raja Goa ke-16 setelah selama 16 tahun berperang melawan penjajah dan berusaha mempersatukan kerajaan Nusantara. Kamis, tanggal 12 Juni 1670, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1081 Hijriah, Sultan Hasanuddin wafat dalam usianya 39. Beliau dimakamkan di suatu bukit di pemakaman Raja-Raja Goa dalam Benteng Kale, Goa di Kampung Tamalate. Nama Sultan Hasanuddin abadi di dalam dada. Menghormati jasanya dengan mengabadikan namanya menjadi nama jalan pada hampir setiap kota di Nusantara. Universitas Hasanuddin sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia bagian timur. Sultan Hasanuddin dianugerahi gelar pahlawan nasional untuk menghargai jasa-jasa pahlawannya. Selanjutnya kita akan membahas tokoh dari kerajaan Aceh, yaitu Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda lahir di Banda Aceh pada tahun 1593. Di usianya yang tergolong muda, ia memperlihatkan kemampuan dalam memimpin.
Sultan Iskandar Muda sudah memimpin pasukan Aceh memukul mundur pasukan Portugis yang mencoba mendarat di pantai Aceh. Kedatangan Portugis adalah untuk mengambil alih dan memonopoli perdagangan lada di Aceh. Pada tahun 1607, Sultan Iskandar Muda mulai memerintah. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Aceh mengalami masa jaya. Wilayah kerajaan meliputi sebagian besar pantai barat dan pantai timur Sumatera. Kutaraja yang sekarang menjadi Banda Aceh merupakan tempat pelabuhan kapal-kapal asing dari mancanegara untuk membeli lada. Sultan Iskandar Muda berhasil membawa Aceh ke puncak kejayaannya. Dirinya merupakan salah satu pemimpin yang mementingkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pada tanggal 27 September 1636, Sultan Iskandar Muda meninggal dunia di usianya 43 tahun. Atas jasanya kepada negara, Sultan Iskandar Muda dianugerahi gelar pahlawan nasional. Tokoh selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu Ki Hajar Dewantara. Tahukah anak-anak siapa pahlawan Indonesia yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional? Ayo membaca. Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Masuwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Raden Masuwardi Suryaningrat menamatkan pendidikan dasar di Yogyakarta dan sempat melanjutkan pendidikannya di Stovia. Stovia adalah sekolah kedokteran di Jakarta yang didirikan khusus untuk orang Indonesia. Kemampuannya berbahasa Belanda digunakannya untuk menuliskan kritikan-kritikan terhadap pemerintah Belanda. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai tujuan, yaitu kemerdekaan bangsa. Jasa Ki Hajar Dewantara sangatlah besar dalam dunia pendidikan. Beliau mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ini Ki Hajar Dewantara ya. Yang pertama, apa saja Ki Hajar Dewantara bagi Indonesia? Apa jasa Ki Hajar Dewantara bagi Indonesia? Yang kedua, mengapa Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan? Yang ketiga adalah sikap apa yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantara? Dan yang terakhir adalah, dapatkah kamu bayangkan apa yang akan terjadi dengan Indonesia jika tidak ada Ki Hajar Dewantara? Mari kita bahas bersama ya. Yang pertama dulu, apa jasa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa Indonesia? Ki Hajar Dewantara telah berjasa meletakkan dasar pendidikan bagi bangsa Indonesia. Taman siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah karena ia yakin bahwa pendidikan akan membantu tujuan mencapai kemerdekaan bangsa. Kemudian yang kedua, mengapa Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan? Gelar Bapak Pendidikan Nasional kepada beliau karena kepedulian yang sangat tinggi pada zamannya. Ia mendirikan taman siswa. Taman siswa sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, sikap apa yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantara?
Beberapa sikap kepahlawanan Ki Hajar Dewantara antara lain memiliki sikap kepahlawanan rela berkorban, cinta tanah air, selalu mengedepankan kepentingan bersama, jiwa persatuan dan kesatuan, serta semangat nasionalisme yang tinggi. Kemudian yang terakhir, dapatkah kamu bayangkan apa yang akan terjadi dengan Indonesia jika tidak ada Ki Hajar Dewantara? Jika tidak ada Ki Hajar Dewantara, mungkin pendidikan di negara kita tidak seperti yang ada saat ini. Sebagai Bapak Pendidikan Nasional, beliau telah meletakkan dasar-dasar pendidikan pada saat itu yang menjadi dasar pendidikan pada saat itu. Ki Hajar Dewantara mempersiapkan diri dan peserta didik untuk melindungi bangsa dan negara. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan pendidikan Indonesia. Berkat beliau kita bisa bersekolah seperti sekarang. Nah, karena anak-anak sekarang menjadi siswa-siswi atau pelajar, maka pesan Ustazah tetap semangat belajar untuk meraih cita-cita. Semboyan apa yang dimiliki Ki Hajar Dewantara? Ada yang tahu nggak semboyan apa yang terkenal dengan Ki Hajar Dewantara? Kita bahas bersama ya kalau belum tahu. Ki Hajar Dewantara memiliki sebuah semboyan yang terkenal sampai sekarang di dalam dunia pendidikan. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, artinya di depan memberikan contoh. Kemudian yang kedua, ing matya mangun karso, di tengah memberikan semangat. Dan yang ketiga, tutwuri handayani, adalah di belakang memberikan dorongan. Jadi Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan yang pertama memberikan contoh, memberikan semangat, dan yang ketiga adalah memberikan dorongan kepada pelajar yang ada di Indonesia.